Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai ya. Ini kuliah pertemuan ke-11 ya, tentang mata kuliahnya pengendalian proses ya. Saya harap pertemuan ke-11 Anda masih semangat ya, supaya lebih mudah. Kalau semangat kuliah itu lebih mudah memahaminya. Baik, kita sampai pada introduction to advanced process control system ya. Pengenalan sistem pengendalian umpan lanjut. Apakah sudah bisa dilihat PowerPoint-nya? Sudah bisa dilihat PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Sudah ya. Yang baru join tolong langsung on cam. Farid, supaya saya tahu Anda sedang fokus atau tidak ya. Tania dan lain-lain. Nah, setelah menyelesaikan bab ini, maka diharapkan mahasiswa mengenal dan mampu menjelaskan sistem pengendalian lanjut. Sistem pengendalian lanjut. Pertama, kita akan bahas tentang aplikasi pengendalian umpan balik pada proses dengan dead time yang besar. Ya, dead time yang besar. Yang kedua, kita akan bahas tentang pengendalian umpan maju atau feed forward control. Feed forward control. 3, kita akan bahas tentang rasio kontrol. Ya, rasio kontrol. Ini sering diaplikasikan ya. Nanti ketika Anda ingin menjaga rasio umpan masuk reaktor, pakai rasio kontrol. Cascade control ini ada 2 loop ya, loop di dalam loop ya, loop pengendali di dalam loop. Oke. Mudah-mudahan hari ini kita bisa bahas 1 dan 2 ya. Kalau Anda sedang pegang laptop, ada Silab Xcos, nanti boleh dioperasikan. Nah, aplikasi pengendalian umpan balik pada proses dengan lag dead time ya. Dead time itu sebenarnya adalah sumber ketidakstabilan ya. Apalagi kalau dead time-nya besar. Dead time itu adalah keterlambatan dalam merespon perubahan input. Terlambatan dalam respon perubahan input. Misalnya inputnya itu sudah terjadi perubahan input pada T sama dengan 0. Pada T sama dengan 0 ini sudah berubah begini ya, T0. Tapi outputnya ini mundur gini ya. Nah, inilah delay TD ya. Perlu waktu untuk merespon perubahan input. Ini delay. Nah, sumber-sumber delay itu bisa dari proses, misalkan dari sarana transportasi yang panjang atau jaraknya jauh gitu ya.
Lalu bisa juga dari alat ukur atau sensor yang memerlukan periode waktu panjang untuk menghasilkan output atau luaran. Yang ketiga adalah valve itu sendiri atau elemen kendali akhir ya, yang memerlukan waktu juga untuk membangun sinyal nyata. Serta yang terakhir adalah operator ataupun controller, memerlukan waktu untuk berpikir, mengambil tindakan yang tepat. Ini sumber-sumber dead time ya, sumber dead time. Untuk semua situasi yang menyebabkan keterlambatan respon, pengendalian umpan balik konvensional, dalam hal ini FBC ya, FBC biasa konvensional itu menghasilkan respon loop tertutup yang tidak memuaskan. Mengapa? Karena gangguan yang masuk ke dalam proses tidak terdeteksi sampai waktu yang panjang. Tindakan pengendalian yang akan diambil atas dasar pengukuran terakhir tidak memadai. Ya, karena tindakan yang dilakukan untuk mengeliminasi kesalahan bersumber pada waktu yang lampau, jadi nggak update ya. Tindakan pengendalian juga memerlukan waktu yang cukup sampai dirasakan pengaruhnya oleh proses. Dan yang terakhir adalah dead time ini, ya, apalagi dead time yang besar, itu merupakan sumber ketidakstabilan respon loop tertutup. Jadi perlu kompensasi, gitu ya, supaya responnya bisa stabil gitu ya. Nah, mari kita kembali ke diagram loop tertutup, di mana diagram loop tertutup ini prosesnya melibatkan atau memiliki dead time yang ditandai dengan fungsi transfer ini. Ini dead time ya. Proses with dead time ditandai dengan eksponen min TDS gitu ya. Nah, kalau kita potong ini kita potong, maka hubungan output Y terhadap set point ya, hubungan output Y terhadap set point itu berarti YS sama dengan apa? Y set point kan ya, ini ya, kali GC kali G kali eksponen ya. Maka ini GC kali G eksponen min TDS kali set point S. Nah, kita masalahnya adalah ada ini ya. Ini sekarang permasalahannya ada ini. Jadi ini semua dead time diakibatkan oleh proses ya. Nah, lalu kita menginginkan ini sebenarnya yang harus diantisipasi ya, atau dieliminasi atau dihilangkan. Nah, Smith ya membuat suatu formula yang akhirnya disebut kompensator atau prediktor gitu ya. Formula untuk kompensasi dead time.
Ya, ini dikenal dengan Smith predictor atau daytime compensation ya. Nah, ini yang di dalam kurung ini karena ada daytime, maka ini menghasilkan keterlambatan respon. Ini yang tidak dikehendaki. Nah, lalu untuk menghilangkan pengaruh yang tidak inginkan, sinyal open loop feedback diupayakan membawa informasi terkini ini loh. Open loop feedback membawa informasi terkini, bukan informasi yang terlambat. Jadi 611 ini ada delay ya, 611 itu delay. Ya, ini delay. Nah, pengennya kita nggak ada eksponen main TDS, jadinya ya 612 Y star ini. Y star ini sudah tidak ada delay. Gini ya, aktualnya proses kita mengikuti persamaan 611. Tetapi kita menginginkan eksponen TDS itu tidak ada atau tidak ada delay, jadi mengikuti persamaan 612 ini no delay gitu ya. Persamaan 12 ini no delay. Jadi kita pengennya persamaannya mengikuti 612 atau Y bintang. Ya, kita pengennya Y bintang ini, nggak ada delaynya. Walaupun kenyataannya kita persamaannya ada delaynya ya, tapi kita menginginkan ini Y bintang yang tidak ada delay. Ya. Nah, 612 atau Y bintang ini mungkin, sangat mungkin jika respon loop terbuka Y biasa atau 611 itu ditambahkan dengan Y aksen. Nah, jadi Y bintang itu sangat-sangat mungkin digunakan atau diaplikasikan ya. Ya, Y bintang ini sangat-sangat mungkin digunakan jika kita menambahkan 611 dengan 613. Jadi kita tambahkan Y aksen sehingga diperoleh Y bintang. Nah, ini kalau Anda tambahkan Y aksen plus Y, maka diperoleh Y bintang. Ya, ini no delay. Itu ya, no delay, tidak ada delay. Nah, cuman main ini aja ya, matematika ya, Smith nih. Nah, kita lihat. Ya, jadi kita punya Y, ini ada delay ya. Ada delay ya. Lalu ini kompensatornya di sini. Yang tadi Y bintang Y aksen ini ya, Y aksen ini di sini. Y aksen di sini. Nah, ini kita sebut daytime kompensator ini. Ini kompensatornya ini atau Y aksen. Ya, Y aksen. Sedangkan ini adalah yang akan dikompensasi daytime-nya.
Maka kalau kita punya ini penjumlahan ya, berarti ini Y plus Y aksen, ya kan, sama dengan Y bintang. Nah itu Y bintang, Y bintang nih sama dengan Y bintang gitu ya. Lalu ini Y bintang ini yang akan dibandingkan dengan set point ya. Lalu ini selisihnya adalah error. Kompensasikan, controller akan meminimalkan error, lalu kirim sinyalnya ke final control element untuk melakukan action menambah atau mengurangi bukaan valve-nya sehingga bisa kembali ke set point atau menghasilkan respon yang stabil. Dead time kompensator memprediksi efek keterlambatan variabel yang dimanipulasi output. Ini disebut Smith predictor. Dan hanya mungkin jika diketahui modelnya secara pasti ini ya. Jadi kita tahu model ini harus ya, maka model ini harus diketahui secara pasti serta ini nilai dead time-nya itu berapa. Nah kalau ini kita jabarkan ya, kita jabarkan ini, misalkan kita punya persamaan prosesnya itu ini, persamaan fungsi transfer prosesnya G, sedangkan delay-nya TD. Nah kalau kompensatornya itu ternyata tidak sama fungsi transfernya ya, karena mungkin Anda belum melakukan pengamatan yang sesungguhnya kompensatornya itu harusnya menggunakan G bukan G aksen gitu ya, dan delay-nya juga Anda masih coba tebak-tebak gitu. Nah persamaannya jadi begini, ini perkiraan ya. Akan lebih baik jika G aksen itu sama dengan G dan TD sama dengan TD gitu ya, akan lebih baik ini. Jadi karakteristik yang nilai perkiraan itu sama dengan karakteristik yang sebenarnya gitu ya. Nah, kalau kita jabarkan lanjut, jadi Y bintang itu fungsi seperti ini ya, 614. Ini prediktornya itu ditulis tidak sama dengan kenyataannya ya, karakteristik aktualnya ya. Nah sekarang persamaan 614 ini menunjukkan bahwa hanya untuk proses yang diketahui secara sempurna akan mempunyai kompensasi yang sempurna. Artinya
kompensatornya itu sama dengan persamaan yang aktual ya. Demikian juga datetime-nya. Kesalahan pemodelan, ya ini model fungsi transfer proses ya, besar. Kalau kesalahannya besar, maka dan delay juga besar, ini menghasilkan kompensasi yang kurang efektif. Kalau Anda punya G tidak sama dengan G aksen dan TD tidak sama dengan TD aksen, kalau kesalahannya besar, ini kurang efektif, bahkan juga tidak stabil ya. Kalau kesalahan datetime-nya lebih besar, maka ini lebih mengganggu karena tidak linear kan ya. Ini kan tidak linear nih. Eksponen ya, pengaruh dari fungsi eksponel itu tidak linear. Oke, kita lihat simulasi open loop. Ini kita punya fungsi transfer orde 1 ya, ada input D dan F, di mana ini proses ini memiliki datetime 10 ya. Jadi fungsi transfernya begini. 1 kali eksponen min 10 S per S plus 1 gini kali DS gitu ya, plus 1 eksponen min 10S per S plus 1 apa itu Fs ya, sama dengan YS. Ini fungsi transfernya seperti ini. Kalau ada perubahan salah satu, maka ini kan 10 satuan waktu ya responnya. Nah, Anda lihat ini pada saat TD sama dengan 10 baru merespon. Jadi tidak seharusnya kan di sini ya. Nah, seharusnya di sini, tapi ini perlu waktu dulu. Pada saat T0 diubah. Gitu ya. Kita lihat apakah ini bisa dilihat. Bisa enggak ya? Bisa, Pak. Tidak bisa? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Ini apa namanya? Xcos ya, Xcos. Jadi ada variabel input disturbance pada saat 0 itu dinaikkan 1 unit, sedangkan F-nya konstan. F-nya konstan ya. Nah, ini fungsi transfer G1, G2 sama ya. Ini plus ya. Lalu, nah ini delay. Kita pakai variabel delay ini. Maksimum delay-nya kita buat 100 boleh ya. Lalu delay-nya 10. Kita eksekusi ini. Nah, ini bisa dilihat kelihatan dari situ. Rido, Redivia, Berli. Terlihat, Pak. Terlihat ya. Ini ada delay. Coba kita
delay-nya kita buat kecil ya. Nanti misalkan delay-nya kita buat 0,5 gini. Maka dia akan lebih cepat ya merespon. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini delay ya. Kita lanjutkan yang ini. Nah, lalu kita implementasikan kompensator Smith ya. Smith predictor atau daytime kompensator. Nah, ini dia. Anda lihat, ini proses dengan delay ya. Ini proses dengan delay. Ini fungsi transfer proses, ini delay-nya tadi ya. Diukur, alat ukur ya ini. Bandingkan dengan set point ini ya. Tapi ini kita lihat ada Smith predictor di sini. Ya, ini kita lihat fungsi transfernya kita set sama ya dengan fungsi transfer dari proses itu sendiri, karena ini kita sudah memodelkannya dengan baik, melakukan pengamatan dengan baik, sehingga fungsi transfer maupun daytime-nya itu sama. Nih, fungsi transfer proses maupun daytime prediktor itu sama ya. Hati-hati tandanya ya, minus plus, hati-hati. Kalau ini kosong begini ya, ini kosong, ini artinya plus plus itu ya. Ini plus, ini plus, jadi nggak nampak. Kalau plus plus itu nggak nampak ya, tapi kalau plus minus tampak nih ya. Ini plus minus, ini tampak nih ya, plus minus ini tampak nih ya. Nah, kita ganggu di sini 1 unit pada saat T0, kita ganggu 1 unit, yang ini konstan, RS-nya konstan. Nah, responnya seperti ini. Nah, tetap ada delay ya dalam respon ini, tapi stabil ya, bisa kembali ke set point. Ini delay ya. Coba kita lihat. Nah, ini kelihatan ya, bisa dilihat. Bisa dilihat ini gambarnya. Andra, Anissa? Bisa, Pak. Oke, ini ya kita lihat. Ini kalau nggak muncul tandanya ini berarti plus-plus nih di dalamnya nih ya. Ini plus-plus. Yang ini plus minus nih ya. Nah, sekarang baru muncul ya. Yang ini plus-plus. Yang ini plus minus. Nah, sekarang delay-nya kita buat 10 atau sesuai dengan persoalan awal ya. Ini 10 kita buat ya. 10. Ini kita buat 10. Ups,
Kita coba run ini ya. Kita start, nih klik start. Nah, ya balik. Coba kalau kita misalkan nggak tahu, kita nggak tahu delay-nya itu adalah 10 gitu ya. Misalnya kita tulis 15, apa yang terjadi kira-kira ya? 15. Nah, kan? Kesalahan datetime itu nggak sulit ya. Nih, jadi responnya kurang sempurna ini. Nah, kita buat lebih kecil, misalkan berapa tadi, 5 ya. Misalkan 5 lebih kecil nih ya. Lebih kecil. Nah, ini juga jadi kesalahan dalam menentukan datetime dalam kompensatornya, menetapkan datetime di kompensatornya ini juga menghasilkan respon yang tidak stabil juga ya, tidak sempurna ini. Maka harus kita amati bener datetime-nya, jangan terlalu jauh. Ini misalkan diamati datetime-nya 5, maka Smith predictor-nya 5 itu ya. Run shoot. Nah, kan bisa stabil responnya ya. Coba sekarang kalau kita dalam kasus kita kesalahan dalam menentukan fungsi transfer. Misalnya ini 5 gitu ya. Ini juga 5. Apa yang terjadi ya kira-kira ya? Run. Jadi fungsi transfernya tidak sama juga ya. Jadi tidak stabil juga nih. Maka harus hati-hati. Kita buat 0,5 lebih kecil ya. Ini juga 0,5 misalnya. Nah, ya. Stabil tapi lama. Jadi kalau kita mengetahui fungsi transfer proses dan datetime-nya secara pasti, maka responnya akan sempurna. Ini 1, ini 1 gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kan? Zulfa, gimana Nukia? Bisa ngikuti? Iya, Pak. Bisa ya. Kamu sedang di mana, Mbak? Di perpus, Pak. Oh, di perpustakaan. Oke, oke. Yogi Rahadian, oke.
Bisa ya Yogi ya? Yap. Oke, mari kita lanjut dengan umpan maju. Pengendalian umpan maju. Ini waktu chapter 1 pertama ini sudah ada pendahuluannya ya. Bahkan Anda sudah bisa membedakan antara feedback dan feed forward ya. Yang sebelah sini konsep umpan balik ya. Ini ada beberapa input ya. Input ini sebagai kita pilih sebagai MV maupun disturbance ya. Ini yang ada valve-nya ini adalah MV. Yang ini dua ini DV ya, disturbance. Lalu ini ada output, ini yang akan kita jaga konstan ini CV. Jadi ketika gangguan ini masuk, ini gangguan masuk ini ya, ini terasa diproses. Lalu outputnya ini sempat mengalami penyimpangan daripada set point, maka diukur oleh alat ukur, lalu dibandingkan dengan set point ya. Controller feedback akan membuat suatu keputusan dengan mengirimkan sinyal output ke valve, sehingga valve ini akan melakukan aksi untuk memperbesar atau memperkecil persentase bukaannya, sehingga MV-nya berubah gitu ya. Maka kalau feedback control nih Anda lihat sensornya digunakan untuk mengukur variabel CV, sensor atau alat ukur ya. Tapi berbeda dengan feed forward nih. Ya, berbeda dengan feed forward. Gangguan sebelum masuk ini sudah antisipasi oleh controller. Nah, ini sudah diantisipasi oleh controller, diukur ya oleh alat ukur feed forward, bandingkan set point, lalu kirim sinyal ke valve ya, untuk menambah atau mengurangi laju alirnya ini MV. Dalam hal ini sama ya, variabel ini adalah CV, ini adalah manipulated variable, dan ini disturbance. Jadi kalau untuk feed forward, alat ukur atau sensornya digunakan untuk mengukur disturbance ya. MV-nya sama, tapi yang beda hanya algoritma ya. Nah, ini single feed forward, dan ini gabungan ya, feedback feed forward. Kalau kita perhatikan di sini, feed forward itu perlu model matematika yang baik ya. Ini kelemahannya adalah model matematikanya
harus baik agar menghasilkan respon yang sempurna. Model matematika yang baik itu dekat dengan pengamatan. Misalnya ini YT, data Anda di sini misalkan. Anda punya data begini. Ya, ini data pengamatan laboratorium. Lalu Anda punya model A begini. Ini model A. Anda punya model B begini. Ini B. Dan satu lagi model C. Ini C. Maka dari antara model A, B, C, jelas Anda akan milih model yang mana? B kan ya? Ya, kita akan pilih B. Ini karena dekat dengan pengamatan di laboratorium. Lalu kelemahan yang lain daripada feed forward adalah perlu alat ukur yang tepat. Perlu alat ukur disturbance ya. Alat ukur disturbance yang tepat sesuai dengan perubahan gangguan yang terjadi. Contohnya begini ya, tolong perhatikan baik-baik. Contohnya begini. Misalnya model matematika daripada ini. Ini model matematikanya fungsi gangguannya fungsi suhu. Ya, kita antisipasi gangguan yang terjadi ini untuk gangguan suhu. Jadi alat ukurnya spesifik adalah alat ukur suhu, misalnya termokapel gitu ya sensornya. Sekarang ketika yang terjadi perubahan gangguan ini adalah suhu, ya, ketika terjadi perubahan gangguan suhu, ini oke, masuk. Gangguan suhu bisa diukur oleh alat ukur atau sensor suhu, lalu dikompensasi oleh feed forward ya, dan akhirnya feed forward bisa mengirim sinyal ke valve untuk menambah atau mengurangi MV-nya. Ini kalau yang terjadi perubahan TI. Tapi bagaimana jika yang terjadi perubahan ini misalnya yang terjadi adalah FI bukan T ya. Misalnya yang terjadi perubahan di sini adalah FI. Nah, FI masuk ya, gangguan flow masuk misalkan. Ini gangguan flow masuk. Karena itu feed forward tadi alat ukurnya adalah alat ukur suhu. Nah, ini masuk saja ke sini. Ya.
masuk saja ke sini. Dirasakan kan oleh proses itu. Ya sudah, ini nyimpang. Ya, nyimpang. Tapi kalau kita lihat yang kanan, nih ada feedback feed forward, gabungan ya, feed forward feedback. Kalau yang terjadi perubahan F, ini misalnya F I berubah, maka nggak masalah. Ini berubah, masuk ke proses. Nah, ini kan ada feedback. Ini yang bisa antisipasi sekarang feedback. Ya, ada feedback, lalu bandingkan dengan set point ini. Feedback controller akan mengirim sinyal ke valve untuk mengurangi atau menambah laju alir manipulated variabelnya, seperti itu, sehingga bisa terjaga gitu ya. Ini feedback feed forward. Nah, dulu kita pernah ilustrasikan juga. Ini contoh yang dulu pernah kita bahas ya. Yang ini jelas. Masih ingat nggak ini? Ini mana feedback, mana feed forward. Ini CV-nya adalah suhu air hangat. Ini CV. Ini juga sama, CV-nya adalah suhu air hangat. Manipulated variabelnya adalah flow air panas. Ini flow hot, ini MV ya, yaitu flow air panas, MV. Disturbance-nya adalah suhu air dingin. Ini disturbance, DV. Ini sama, MV-nya adalah flow air hangat. Disturbance-nya adalah suhu air dingin. Andra. Andra Reka. Tes. Oke, speakernya dihidupkan aja, Andra. Yang keras, Andra. Halo? Baik, Pak. Ya, Andra? Tes. Ya, kurang keras tapi kamu. Oke, Andra, yang A ini feedback atau feed forward, Andra? Feedback, Pak. FBC ya. Karena? Karena yang dihitung. Yang dihitung apa diapain? Yang diukur. Nah, yang diukur adalah? TWAM. TWAM, suhu air hangat ya. Ini tangan kiri ayah ini mengukur suhu air hangat. Sensornya untuk mengukur air hangat. Berpikir, lalu ini diubah-ubah ya. Oke. Tania, Rona. Nah, Tania, yang ini feed forward apa feedback? Yang B? Tadi saya pahamnya kalau yang B yang feedback, Pak. Pahamnya yang B feedback. Berarti perbedaan feedback dan feed forward belum paham ya? Soalnya tak kira itu nggak langsung, kalau yang A langsung ubah gitu, Pak.
Nah, ini sekarang B ngiranya apa? B. Menurutmu B apa? Feedback, Pak. Feedback. Tadi perbedaan utamanya feedback itu yang di sensornya digunakan untuk mengukur apa feedback? Kalau yang feedback tadi ini Pak, dikembalikan dulu, nggak langsung Bukan ngukurnya. sensornya. Anda lihat, ini kan sensor nih. Tangan kanan ini ngukur, tangan kiri ngukur suhu air hangat. Nih, kita kembali ke sini. Feedback. Ini sensornya digunakan untuk mengukur CV. Oh, Sedangkan feed forward sensornya digunakan untuk mengukur DV ini loh. Yang beda pokok nih, beda penting ini. oh iya Pak. Nah, berarti ini kan sensornya untuk mengukur apa? Oh iya, DV Pak. Nah, Feed forward. feed forward. Gitu ya, Ulfi, gimana Ulfi? Ini apa? Iya, Pak. Yang B ini Ulfi. Menurut saya juga feed forward, Pak. Ya, karena Sensornya nggak mengukur yang CV-nya. ya, sensor ayah ini ngukur suhu air dingin toh ini, ngukur DV ya. Ya, ngukur DV ya. Iya, Pak. Nah, ini kelemahan daripada model kelemahan daripada feed forward tadi apa? Model matematikanya harus baik toh ya. Model matematikanya ya harus baik. Jadi ayah ini harus apa ini? Kalau ini kan jelas ya, ayahnya merasakan suhu air hangat nih. Yang A ini. Tapi yang ini kan enggak, yang B. Ayahnya harus berpikir tanpa menyentuh air hangat gitu ya. Ini ayahnya harus sakti ya. Model matematikanya baik ini ditunjukkan ayahnya sakti. Kalau ayahnya nggak sakti, paling anaknya nanti ini menjerit ya. Pak, kepanasan atau kedinginan gitu ya. Paling menjerit gitu. Pak, tolong kepanasan ini gitu kan ya. Atau kedinginan gitu ya. Nah, itu model matematikanya kurang baik berarti ya. Oke, kita contohkan. Kita punya pemanas tangki berpengadu. Ya, pemanas tangki berpengadu ini kita bangun pakai model Qi ya, Qi model. Persamaannya kita bangun, kita susun dengan Qi model. Jadi Qi in min Qi out plus Qi ini dalam kurung T plus Qi sama dengan akumulasi ya. Kalau steady state nih 0 ya, steady state. Nah, ini overflow. Kalau overflow sehingga tidak ada perubahan volume terhadap waktu, levelnya selalu konstan ya. Maka kita susun neraca energi. Nah, neraca energinya simple ya ini. Untuk steady state tidak ada akumulasi. Ya, ini steady state consideration. Kita lihat ini yang dimanipulasi nih. MV. Ya, disturbannya kalau kita lihat model ini karena flow-nya konstan, ini adalah DV disturbance, T ini adalah CV, dan Q adalah MV.
Ya, maka kalau kita ingin menjaga T sama dengan T SP, TI adalah disturbance, maka disturbance-nya kita ukur ya. Ini yang sensornya yang kita ukur dengan sensor atau alat ukur. Nah, ini langsung masuk. Ketika sensornya mengukur TI, langsung diantisipasi oleh feed forward controller sehingga key-nya langsung berubah gitu. Ya, ini feed forward. Nah, kalau seperti ini TI-nya diukur, bandingkan set point, ya. Lalu feed forward akan mengirim sinyal ke valve untuk mengubah laju alir steam, dalam hal ini untuk mengubah key, gitu ya. Nah, kalau dynamic kita lihat berarti ada akumulasi ya, tidak ada ada perubahan suhu terhadap waktu ya. Ini persamaan raca energi biasa ya, lalu kita ubah dalam term deviasi sehingga ketemunya begini. Lalu kita lihat, kita ingin memanipulasi key ya. Ini ya, M itu sama dengan QT min key ini ya. Nah, ini term deviasi. Kita ingin memanipulasi M walaupun terjadi perubahan TI. Kalau ini kita susun ulang, persamaannya menjadi begini, MS. Ya. Semakin baik model yang mewakili kelakuan proses, respon FFC akan semakin baik. Ya, respon FFC akan semakin baik. Nah, ini kalau kita susun dalam model diagram loop tertutupnya feed forward ya, ini seperti ini. Jadi ini loop terbuka ya. TI, ini MV, ini CV. Lalu ini kita ukur, bandingkan dengan set point, masuk ke feed forward controller, akhirnya bisa memanipulasi MV sehingga ini bisa terjaga. Nah, kira-kira seperti ini diagram bloknya feed forward. Jadi tolong Anda detailkan ya, kenapa bisa begini. Ini Anda jabarkan ya. Ini dari sini. Ya, sehingga Anda benar-benar paham. Lalu kita praktekkan. Ya, kita praktekkan. Nah, ini kita punya data yang tadi ya. Awalnya suhu inputnya adalah 30, setelah dipanaskan dengan energi 42.000 kJ per menit, outputnya menghasilkan 50. Nah, kita ingin set point-nya seperti ini. Nah, kita lihat ini feedback. Persamaan fungsi transfernya seperti ini. Kalau feedback kita ambil KC atau AE sekian. Gangguan suhu input kita naikkan 5 derajat Celcius. Set point-nya konstan. Ini konstan ya. Ini berubah gini ya. Maka responnya seperti ini. Ya.
kembali ke set point. Kira-kira pada saat T0 diubah 5 derajat, ini kira-kira kembali ke set point ini setelah 30 ya. 30 menit ya itu ya. Ini kira-kira setelah 30. Ini 30. Ini FBC ya, FBC. Gangguannya masuk, dirasakan oleh proses, lalu baru diantisipasi. Nah, sekarang kita akan implementasi feed forward. Kita tahu modelnya dengan baik. Ini modelnya sudah kita ketahui dengan baik. Nah, feed forward. Nah, seperti ini. Ini model matematikanya sudah baik. Ini seperti ini. Ini yang tadi ya. Tolong Anda praktekkan ya. Pakai Xcos. Lalu di sini diubah 5 derajat. Ini konstan. Maka responnya sempurna seperti ini. Ya, hampir bahkan tidak ada bias ya, tidak ada penyimpangan. Ini feedback feed forward. Paham nggak ya? Mudah-mudahan paham ini ya. Irfan Putra. Iya, Pak. Kamu ngantuk ya, Mas? Tidak. Tidak ya. Tapi paham nggak, Mas? Insya Allah. Insya Allah paham ya. Nada Alia, oke? Oke, Pak. Oke ya. Andini Hawalia Rizky, Iya, Pak. paham? Iya, Pak. Oke, Pak. Nanti tolong di mumpung mau libur lebaran itu Anda Xcos ya, praktekan ya. Apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka kuliah hari ini cukup ya. Kita minggu depan sebelum lebaran itu kuliahnya daring lagi untuk membahas rasio kontrol dan kaskat gitu ya. Baik, hari ini cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. You are welcome.